Teknik yang terdiri dari 5 program studi. Program studi yang pertama yaitu Teknik Industri, yang kedua Teknik Sipil, yang ketiga Teknik Mesin, yang keempat Teknik Arsitektur, dan yang kelima Teknik Elektro. Adapun visi dari Fakultas Teknik yaitu menjadi fakultas yang unggul, kreatif dan mandiri di bidang teknik dan mampu menghasilkan sarjana teknik untuk bersaing secara nasional pada tahun 2025. Dan salah satu misinya yaitu menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan ilmu dalam bidang teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 3 kelas 4 genap akan mempresentasikan tugas manajemen perawatan. Saya Andres Pesi Hombing, ada Ronaldo Manalu, Maris Tumorang, dan Haryati. Di sini ada 3 tugas, di mana tugas pertama akan saya bahas, tugas kedua akan dibahas Ronaldo Manalu, tugas ketiga akan dibahas Haryati, dan selanjutnya tugas 3 akan dibahas oleh Marek Franky Situmorang. Untuk pembahasan tugas 1, di sini ada soalnya. Untuk membuat telur ceplok yang memenuhi syarat seperti gambar di bawah ini, gunakan flowchart sebagai referensi. Jadi jawabannya ini, yang pertama start atau mulai, baru yang kedua mempersiapkan telur, yang ketiga memilih jenis telur. Artinya telur yang kita pakai di sini telur yang bagus. Baru tahap selanjutnya diacak, baru selanjutnya pecahkan telur, baru yang selanjutnya dipecahkan telur tersebut dengan sendok, baru tambahkan mentega, baru panaskan minyak di wajan, baru tuangkan campuran telur ke dalam wajan, baru yang selanjutnya aduk telur, baru selesai. Di sini juga kami mengambil referensi yang lain tentang memasak telur dengan cara merebus, yaitu rebus telur baru selanjutnya dengan didihkan air, baru masukkan telur ke dalam air yang mendidih, baru selanjutnya selesai. Untuk pembahasan kedua akan dibahas oleh teman saya Ronaldo Manalu. Baik, saya lanjutkan kembali di tugas kedua, yaitu membuat flowchart proses pembuatan produk atau jasa. Di sini kami mengambil analisa kegagalan proses pengolahan produk pada piring menggunakan FMAA. Flowchartnya pertama mulai, selanjutnya itu adalah studi pendahuluan, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di tujuan penelitian terbagi menjadi 2, studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data pertama yaitu urutan proses produksi piring. Yang kedua memberikan kuesioner dan wawancara kepada kepala departemen dan pekerja. Yang ketiga data jumlah produk cacat dari divisi quality control. Selanjutnya pengolahan data. Selanjutnya FMA-nya. Yang pertama mengidentifikasi proses produksi. Yang kedua mengidentifikasi mode kegagalan potensial. Yang ketiga menentukan tingkat keparahan dalam kurung severity. Yang keempat menentukan tingkat kejadian dalam kurung occurrence. Yang kelima menentukan tingkat deteksi dalam kurung detection. Yang keenam menghitung nilai RPN. Selanjutnya FTA, membuat pohon akar penyebab permasalahan dengan data yang telah diolah menggunakan FMEA. Yang kedua, menentukan pokok penyebab cacat berdasarkan pohon akar penyebab kesalahan. Selanjutnya, analisa hasil penelitian, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, saya akan melanjutkan tugas 3. Buatlah proses global 8D reporting method. Ambil satu kasus RCA dan buatlah laporannya dengan menggunakan G8D method. Proses global 8D reporting method. Metode 8D juga dikenal sebagai 8 disiplin. Pertama kali muncul dalam manual pemecahan masalah berorientasi tim
for tahun 1987. Ini adalah alat yang telah teruji oleh waktu, menjadi metode pemecahan masalah utama yang digunakan di perusahaan yang sekarang disebut Global 8D. Global 8D reporting method yaitu D0 rencana. Sebelum Anda mengambil tindakan apapun untuk menyelesaikan masalah, Anda memerlukan rencana untuk mengidentifikasi orang dan sumber daya yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Minimal rencana Anda harus mencakup: yang pertama, uraikan dasar masalah; yang kedua, jangka waktu penyelesaian masalah berdasarkan risiko; 3, sumber daya apapun yang dibutuhkan; dan D1, bentuk tim Anda. Menciptakan tim yang melakukan proses pemecahan masalah 8D merupakan titik lemah bagi banyak organisasi. Sangat penting untuk melibatkan orang-orang dari departemen yang bersangkutan, karena Anda tidak dapat menyelesaikan suatu masalah tanpa mereka yang mempunyai pengetahuan langsung tentang masalah tersebut. D2, definisikan masalahnya. Langkah ini melibatkan pengumpulan rincian dan data untuk menggambarkan masalah secara lengkap. Area lain di mana masyarakat mempunyai banyak masalah. Mendefinisikan masalah dapat berarti melakukan gembawal untuk mengamati masalah di lapangan, menganalisis data berkualitas dan atau menggunakan analisis is atau not untuk mendefinisikan masalah dengan lebih tepat. D3, berisi masalahnya. Pengendalian sementara akan meminimalkan dampak masalah saat Anda mengembangkan solusi permanen, dan hal ini sangat penting terutama jika kualitas atau keamanan produk terancam. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin memerlukan proses baru untuk mengatasi masalah hingga Anda mendapatkan perbaikan permanen. D4, identifikasi akar penyebabnya. Dengan mengatasi masalah untuk sementara, kini Anda dapat beralih ke analisis akar penyebab ketidaksesuaian. Metode yang banyak digunakan meliputi: yang pertama, 5 alasan untuk berhasil mengambil lapisan masalah yang lebih dalam. 2, diagram tulang ikan untuk mengategorikan penyebab secara visual selama brainstorming. 3, diagram Pareto untuk mendefinisikan beberapa penyebab penting. D5, analisis dan pilih tindakan perbaikan setelah tim Anda menentukan akar penyebab masalahnya. Kini Anda dapat mengidentifikasikan solusi terbaik untuk jangka panjang. D6, menerapkan dan memvalidasi tindakan perbaikan. Perlu dicatat bahwa 6 langkah dalam metode 8D adalah saat Anda akhirnya siap menerapkan tindakan perbaikan, menyoroti peran kunci perencanaan dalam metode ini. D7, menerapkan tindakan pencegahan. Banyak perusahaan terburu-buru menutup berkas mengenai tindakan perbaikan. Namun perubahan nyata hanya terjadi jika Anda menerapkan pembelajaran di bidang lain untuk mencegah masalah di masa depan. Misalnya, jika Anda memperbaiki satu peralatan namun masalah yang sama dapat terjadi pada beberapa mesin lainnya, maka tindakan perbaikannya tidak berkelanjutan. D8, kenali tim Anda. Setelah semua berhasil, jangan lupa untuk mengenali tim, baik itu bonus finansial, acara khusus, atau sekedar tim dalam atau buletin. Langkah ini penting untuk membangun budaya kualitas. Baik, saya lanjutkan kembali contoh kasus penyelesaian dengan RCA. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dapat dipisahkan dalam pekerjaan di suatu perusahaan. PT PAL Indonesia merupakan perusahaan yang bekerja di bidang kemaritiman dan konstruksi untuk mengembangkan industri perkapalan. Pada tahun 2014 sampai 2016 terjadi 77 kecelakaan yang terjadi di divisi kapal niaga dan rekayasa umum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dasar terjadinya kecelakaan agar dapat melakukan pencegahan kecelakaan serupa terjadi kembali. Penelitian ini akan menggunakan metode RCA dengan bantuan 5 WISE analysis dan fishbone diagram. Hasil dari 5 WISE analysis menunjukkan fakta-fakta menyebabkan kecelakaan secara terstruktur baik dari korban maupun saksi-saksi lainnya. Berikut hasil dan pembahasan penyebabnya dan kecelakaannya yang memiliki data investigasi dari perusahaan. Hal ini agar mempermudah dalam menganalisa kembali faktor dasar penyebab kecelakaan. Salah satu contohnya kasus yang dianalisis akar penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut. Pada kasus kecelakaan terjadi ini korban bernama Muhammad Sofian. Korban telah bekerja pada perusahaan ini selama 2 tahun. Kronologis kejadian kecelakaan adalah sebagai berikut. Pada saat yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan perbaikan kantor bengkel SSH dengan menggunakan tangga besi perancak dengan berat kira-kira sekitar 100 kg, secara tiba-tiba tangga tersebut meluncur ke bawah. Ketika yang bersangkutan berada di atas tangga, sehingga tangga tersebut terjatuh mengenai kaki kanan yang bersangkutan. Kejadian ini mengakibatkan ibu jari kaki kanan korban mengalami retak. Di sini ada tabel Y analisis kasus tertimpa. Kasus kecelakaan, ibu jari kaki kanan retak akibat tertimpa tangga besi perancak. Kenapa? Tangga terpeleset mengakibatkan pekerja terjatuh dan tangga menimpa kaki. Dan alasan kedua, tangga tidak ada yang memegangi dan tangga tidak diikat. Yang berikut, seharusnya tidak menggunakan tangga tetapi perancak. Dan berikut, tidak menjalankan pekerjaan sesuai SOP. Penyebabnya tidak bekerja sesuai dengan SOP. Berikut rekomendasi yang diberikan oleh penulis. Yang pertama, memberikan pelatihan atau training mengenai K3 atau disebut keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja baru ataupun lama. Yang kedua, memastikan keselamatan pekerja di tempat kerja dengan membuat penerangan secara memadai. Membuat jadwal kebersihan dan merawat bengkel maupun peralatan secara terjadwal agar tidak membuat hajat di tempat kerja dan peralatan selalu dalam kondisi yang baik. Yang berikut, selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Apabila berada di bengkel atau tempat-tempat yang memiliki potensi bahaya baik sedang melakukan pekerjaan ataupun tidak, agar dapat melindungi diri dari kecelakaan di tempat kerja. Yang berikut, menyediakan APD atau alat pelindung diri sesuai dengan jumlah dan kebutuhan pekerja di tempat kerja agar dapat melindungi pekerja di tempat kerja. Yang berikut, menerapkan 5R: resik, rawat, rapi, ringkas, rajin, agar tata geraha dapat Yang berikut kesimpulan. Kecelakaan yang terjadi di divisi rekayasa umum terdapat 4 kasus yang dianalisis meliputi kecelakaan terjatuh, kecelakaan tergores, kecelakaan sinar las, dan kecelakaan gram. Di mana penyebab unsafe action yang terjadi meliputi kurang konsentrasi dari pekerja, pekerja tidak menggunakan APD, pekerja dalam posisi tidak dapat dan tidak menjalankan pekerja sesuai SOP, tidak ada jadwal pembersih, gagal untuk meningkatkan. Untuk menyebab dari unsafe condition meliputi alat peralatan tidak memadai dan lantai licin karena oli, ruang gerak terbatas, bengkel sedikit. Kemudian kecelakaan yang terjadi di divisi kapal niaga terdapat 6 kasus yang dianalisa meliputi kecelakaan terbentur, kecelakaan listrik, kecelakaan terjepit, kecelakaan tertimpa, kecelakaan gram, kecelakaan terjepit. Dan penyebab unsafe action yang terjadi meliputi
kurang berhati-hati dalam bekerja, tidak memperhatikan area kerja, tidak bekerja sesuai SOP, kelalaian pekerja, gagal untuk mengingatkan, putaran gerinda tidak sesuai, tidak menggunakan APD, pengangkatan tak tepat.